foster home since they were yay high. Always been. And there's a big ass elephant in the room that ain't nobody. Di tengah gurun Texas yang tandus, dua saudara yang hidup di bawah bayang-bayang masa lalu kelam, suatu ketika kesempatan besar datang lewat sebuah perampokan berisiko tinggi. Mereka melihatnya sebagai jalan keluar. Perampokan yang mereka rencanakan dengan sempurna justru membuka pintu menuju kekacauan sehingga mereka dikejar mafia Rusia, diburu polisi, dan dihantui oleh rahasia masa lalu. Inilah High Vacancy. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kalian bantu klik tombol subscribe, like, dan komen. Kira-kira film apa yang akan di-review di video selanjutnya? Film dibuka dengan dua saudara yang merupakan perampok jenius dan handal, yaitu Sterling dan Rich. Mereka sering melakukan aksi perampokan, tapi sampai hari ini kepolisian federal masih belum bisa menangkap dan terus berusaha demi menjembloskan mereka ke penjara. Komandan Polisi Federal bernama Domingo mulai menjelaskan siapa Sterling dan Rich, yang mana mereka pada siang hari bekerja biasa, tapi di malam hari menjadi perampok. Domingo mengingatkan anak buahnya agar berhati-hati karena Sterling dan Rich sangat jenius. Selain itu, dalam beraksi, Sterling dan Rich nggak beraksi berdua, tapi juga dibantu oleh rekan lain yang bernama Dries, dan belum lama ini baru bebas dari penjara. Tetapi itu semua belum polisi federal ketahui karena anak buah Domingo yang korup, yang Kip ternyata bekerja sama dengan Sterling dan juga Rich. Pada suatu hari, Sterling, Rich, dan Dries berkumpul di rumah ibu angkat bernama Francis, merayakan kebebasan Dries dari penjara. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa mereka diurus dari kecil oleh Francis dan udah dianggap seperti anak sendiri. Saat itu, Dries meminta agar diajak merampok, tapi Sterling dan Rich menolak karena gak mau ketahuan oleh Francis. Atas hal itu, Dries pun akan dipenuhi semua kebutuhannya. Saat akan pergi, Sterling dan Rich dihampiri oleh Dries memberitahu bahwa selama di penjara, dia satu sel dengan penjahat yang punya banyak uang. Saking polosnya, Dries malah menceritakan Sterling dan Rich yang selalu merampok tapi belum pernah tertangkap. Sontak mereka sangat marah karena bisa-bisanya Dries malah bercerita pada penjahat lain dan tentu itu bisa sangat berbahaya. And I think, what? He do the same for you too. Di lain sisi, Domingo beserta anak buahnya terus mengumpulkan data-data tentang latar belakang Sterling dan Rich. Domingo gak habis pikir kenapa Sterling dan Rich melakukan perampokan padahal mereka udah punya gaji besar dan jabatan di perusahaan masing-masing. Sementara itu, Dries menemui temannya selama di penjara yang kemarin diceritakan kepada Rich dan Sterling. Teman penjaranya itu bernama Sully. Secara gak diduga, Dries memberitahu bahwa Sterling dan Rich menyimpan uang sebanyak $6,6 juta atau sekitar 110 miliar pada Sully. Dries melakukan itu agar Sully bisa merampok dari Sterling dan Rich. 6.6 million. Pada keesokan hari, Sterling dan Rich lagi berbelanja. Tapi dari kejauhan, Sterling melihat orang mencurigakan yang gak lain dan gak bukan, yaitu Sully, lagi ngeliat-liat mobil miliknya. Sterling segera menghampiri Sully dan dengan santai Sully segera pergi. Di waktu yang sama, anak buah Domingo bernama Haas lagi memata-matai Sterling dan Rich. Hal itu sama sekali gak mereka sadari, hingga Haas terus memfoto mereka dan akan segera diserahkan pada Domingo. Gak lama, Haas memberikan foto-foto tersebut pada Domingo. Domingo merasa senang dengan kinerja Haas karena telah berhasil mengumpulkan data mulai dari warna mobil, jenis mobil, hingga plat nomor mobil Sterling dan Rich. Di sisi lain, Rich mendatangi tempat persembunyian karena ingin membahas aksi perampokan bersama Sterling. Gak seperti biasanya, Sterling gak ada di sana. Tapi Rich terus memanggil dan tiba-tiba beberapa saat kemudian, Rich sadar dari pingsan dan menjadi sangat murka karena uang miliknya dirampok. Rich pun segera bersembunyi memikirkan rencana melawan para perampok itu. Beruntung, Sterling datang tepat waktu dan ikut membantu Rich mengalahkan Sully dan anak buahnya. Tapi sangat disayangkan, para perampok itu berhasil kabur sambil membawa uang. Sterling dan Rich pun akan mencari tahu siapa Sully dan bagaimana bisa tahu tempat persembunyian mereka. Pada pagi hari, Domingo mendatangi TKP demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Domingo bertanya pada sepemilik tempat dan diceritakan bahwa tempat itu disewa oleh orang bernama Sterling dan satu rekannya. I can tell you that right now. It's those two brothers. Sontak Kip mencoba mengarahkan agar sepemilik tempat menyebutkan nama lain bukan nama Rich demi melindungi mereka. Kemudian, Domingo dan Haas pergi menemui Francis mencari tahu lebih dalam karena anak angkatnya terlibat kejahatan hingga menewaskan seseorang. Tetapi, Francis sangat gak terima dan langsung mengusir karena merasa gak mungkin anak yang dia besarkan menjadi seorang kriminal. I'm sorry, you're gonna have to pardon me, but I'm gonna ask you to leave. Francis segera menghubungi Sterling dan menanyakan apakah benar Sterling telah membunuh seseorang. Saat itu juga, Francis sangat marah dan meminta semua ini agar segera dibereskan. Dia nggak mau menanggung semua akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Sterling dan Rich. You and your brother better clean this mess up.
Setelah itu, Sterling memberitahu Rich bahwa Francis meminta agar semua urusan segera dibereskan. Sterling menduga bahwa Francis seperti ditekan karena apa yang dikatakan gak seperti biasanya. Tapi Rich yakin bahwa Francis gak mungkin mengkhianati mereka. Ma is not gonna give us up, alright? Trust me. Di malam hari, Sterling dan Rich berkumpul membahas aksi perampokan yang akan dilakukan. Rich berkata ini perampokan terakhir demi mengganti uang yang telah dicuri oleh Sully. Sterling pun setuju dan berjanji jika ini adalah perampokan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, saat lagi bersantai di bar, Sterling dihampiri oleh Domingo. Dia sama sekali gak kenal dengan Domingo dan membuatnya enggak curiga sedikit pun. Tanpa disadari, Sterling dibuat nyaman oleh Domingo hingga terus bercerita tentang masa kecil sampai pekerjaannya. Dari sana, Sterling pergi ke tempat bowling sambil berkumpul bersama Rich dan teman-teman. Secara gak diduga, Sterling melihat Domingo datang dan segera menghampirinya. Seketika raut wajah Sterling berubah karena Domingo bisa tahu nama panggilannya. Is that why they call you Stone? Hingga akhirnya Sterling pun tahu bahwa Domingo adalah seorang polisi federal. Rich mengajak Sterling ngobrol empat mata karena kok bisa Sterling berkenalan dengan polisi federal. Rich pun sampai menduga bahwa Sterling telah membuat kesepakatan dengan Domingo. Hal itu membuat Rich marah sampai mereka terlibat aksi baku hantam. Aksi tersebut nggak berlangsung lama karena bagaimanapun mereka udah seperti saudara. Sterling berkata bahwa dia sama sekali gak mungkin jadi pengkhianat dan mengacaukan aksi perampokan. Mereka pun saling memaafkan dan saling minta maaf. Pada keesokan hari, Sterling dan Rich melakukan olahraga yang berbeda sebagai persiapan. Untuk aksi nanti, mereka terus berlatih agar jangan sampai aksi itu gagal. Singkat cerita, aksi perampokan akan segera dilakukan. Sterling tiba di markas menemui temannya. Tapi ternyata Rich sama sekali belum datang. Sterling sampai dimarahi oleh temannya karena Rich yang mengajak tetapi malah belum datang, padahal mereka harus segera beraksi. Gak lama Rich datang lalu Sterling menanyakan kenapa Rich merekrut orang baru yang kurang kompeten. Sontak Rich menjawab jika orang tersebut akan bertugas sebagai pengalihan agar aksi berjalan lancar. Sterling mulai menjelaskan rencana perampokan di mana mereka akan merampok uang sebanyak $10 juta atau sekitar 167 miliar rupiah yang akan dibawa polisi federal menggunakan helikopter. Uang tersebut akan tiba di helipad dan saat itulah aksi perampokan akan dilakukan. Sterling memberitahu jika semua uang tersebut gak bisa dilacak karena dicetak oleh Bank Federal untuk diberikan pada perusahaan dan masyarakat agar daya beli meningkat. Sterling kembali mengingatkan jika aksi perampokan akan sangat berbahaya dan punya resiko tinggi. Jika semua ini gagal, mereka bisa dipenjara seumur hidup. Tapi kalau berhasil, maka aksi ini akan menjadi perampokan yang terakhir. Hingga di pagi hari, Sterling, Rich, dan yang lain udah bersiap dengan senjata lengkap. Gak lama mereka tiba di helipad. Lalu rekan Sterling berpura-pura menjadi petugas teknis pesawat menemui co-pilot agar membatalkan penerbangan. Karena helikopter mengalami masalah, pilot pun menuruti dan memintanya mengecek kembali helikopter. Gak lama kemudian, polisi federal yang membawa uang tiba. Lalu dari kejauhan, mobil Sterling dan Rich mendekat ke arah helipad. Kedatangan itu sama sekali gak dicurigai karena pilot berkata bahwa mereka adalah teknisi. Polisi pun mulai memindahkan uang ke helikopter. Tapi secara gak sengaja, seorang polisi melihat Sterling membawa senjata. Senjata. Dalam aksi baku tembak itu, satu persatu polisi berhasil ditumbangkan dan pilot mencoba kabur. Sterling dan Rich mengejar dan mengancam agar pilot jangan berani kabur. Akhirnya, setelah dirasa aman, uang dari helikopter mulai dipindahkan ke dalam mobil. Sementara itu, Driss bersama Sully dan komplotannya menunggu kedatangan Sterling dan akan merampok semua uang hasil perampokan. Sully terus menunggu karena itu merupakan kesempatan emas. Beberapa saat kemudian, Sterling dan yang lain tiba di sebuah tempat untuk berganti mobil agar jejak mereka nggak ketahuan. Kemudian Sterling menyadari bahwa Driss telah menunggu, dan dengan cepat Sterling memberitahu Rich agar mengganti rencana dengan meminta yang lain segera pergi ke tempat persembunyian dan menangkap Driss. Di lain sisi, Domingo tiba di TKP, dan dia nggak bisa menahan kesedihan karena melihat anak buahnya tewas. Domingo mencoba menahan amarah sambil berjanji akan menangkap para perampok. Di tempat lain, Driss dan Sully masih menunggu kedatangan Sterling dan Rich. Driss diancam akan dihabisi jika hanya mencoba main-main. Seketika, Driss melihat mobil mereka dan dengan cepat anak buah Sully segera menghampiri. Secara diam-diam, anak buah Sully masuk dan saat mengecek mobil, di waktu yang sama, Sterling dan Rich tiba di rumah Francis menyimpan semua uang hasil perampokan. Tentu Francis marah dan gak terima, karena mereka malah melibatkannya dalam masalah ini. Gak lama,
Kip tiba dan memerahi mereka karena dari awal rencana hanya merampok, gak sampai membunuh polisi federal. Selain itu, obrolan Sterling dan Domingo telah menimbulkan kecurigaan dan bisa membuat aksi mereka ketahuan. Sebelum pergi, Sterling meminta agar Francis membawa semua uang hasil perampokan ke sebuah alamat agar gak sampai ketahuan oleh polisi. Dari sana, Sterling bersama Rich pergi mencari Driss karena nggak menyangka telah berkhianat, bahkan bersekongkol dengan Sully. Mereka pun berhasil menemukan Driss dan tanpa pikir panjang segera mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Sterling dan Rich terus mengejar Driss. Lalu mereka pun mendapat bantuan dari Kip. Setelah terus dikejar, Driss akhirnya terpojok. Beruntung, Kip dengan cepat menahan Sterling dan Rich agar jangan sampai menghabisi Driss. Tetapi semua itu Kip lakukan karena dia justru sangat marah dan ingin menghabisi Driss dengan tangannya sendiri. Kip menodongkan senjata ke wajah Driss, meminta agar memberitahu siapa orang yang dia ajak kerjasama. Sterling berkata jika selama ini dia mengawasi gerak-gerik Driss karena curiga Driss menjadi pengkhianat. Semua itu ternyata terbukti. Tapi bukannya mengaku salah, Driss malah marah karena HP miliknya telah disadap oleh Sterling dan Rich. Driss akhirnya mengaku bahwa itu dia lakukan karena iri melihat Sterling dan Rich punya segalanya, mulai dari uang, bahkan mobil baru, sedangkan Driss masih aja menumpang di rumah Francis. Suasana berubah menjadi sangat haru karena Driss mengeluarkan semua unek-unek, bahkan dia dipenjara karena melindungi Sterling dan Rich. Sambil terus bersedih, Driss terus mengatakan keinginannya. Tapi tiba-tiba, Sterling mencoba menyadarkan Driss tapi semua itu percuma karena Driss terkena tembakan tepat di organ vital. Meskipun sempat kecewa karena berkhianat, Sterling dan Rich nggak bisa menahan kesedihan. Di tengah-tengah itu, Sully menghubungi jika Driss dibunuh oleh anak buahnya dan saat ini udah berada di rumah Francis. Sully meminta dalam waktu 1 jam, uang hasil perampokan bisa diserahkan karena jika tidak, maka Francis akan dihabisi. Tanpa berlama-lama, Sterling, Rich dan Kip pun bersiap untuk menyerang Sully demi menyelamatkan ibu angkat yang telah membesarkan mereka. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Pesan dari film ini adalah bahwa kesetiaan dan ambisi tidak selalu berjalan seiringan. Ketika keserakahan mulai menguasai hati, persaudaraan bisa runtuh dan masa lalu yang kelam akan terus menghantui. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan saya sebagai pembuat cerita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu.